semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu, saya mohon maaf saya mengganggu. Maksud kedatangan saya atau saya menghadap kepada Ibu, saya bertujuan untuk melaksanakan sedikit wawancara terkait pengambilan keputusan yang pernah atau yang sudah dilaksanakan oleh Ibu di sekolah. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya saya bertanya dulu untuk saya wawancara Ibu. Insya Allah siap. Insya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu ya Bu supaya tidak memakan waktu yang lama, langsung saja di sini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjawab. Saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang biasanya kalau bujukan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika ini biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskan masalah tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Dan jawabannya sungguh sangat inspiratif sekali. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di sana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Insya Allah saya akan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan. Mengapa? Agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Dalam hal ini siapa? Itu adalah tentu murid. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik. Juga saya memikirkan dampak positif dan negatifnya yang akan terjadi keputusan yang saya ambil terhadap keputusan yang saya ambil. Baiklah. Kemudian untuk selanjutnya itu mengenai langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh, itu seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data-data, fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data, dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan itu, agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berarti langkah-langkahnya sangat sistematis sekali ya Bu ya. Ya. Selanjutnya, selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah berkolaborasi dengan manajemen di antara para wali kelas, BK, guru, dan tendik serta orang tua. Jadi
harus ada kerjasama yang kerjasama. saling berhubungan Ada ya bimbingan satu sama konseling lain. ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi atau merupakan sebuah tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang terpilih, langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan itu bisa diterima semua pihak. Mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun, memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang seperti ini saya harus sabar dan berjiwa besar, mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik. Karena kasus dilema etika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Begitu? Betul sekali Bu. Jadi kasus dilema etika itu sangat kompleks sekali ya, butuh kesabaran dan cara-cara pengambilan keputusannya juga harus sangat tepat. Untuk selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau misalkan Ibu memiliki jadwal atau dalam waktu tertentu gitu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu jalankan di sekolah? Mengenai jadwal atau sebuah tata kelola, tentu saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika. Tergantung kasusnya, ringan, sedang, atau berat. Untuk kasus ringan atau yang urgen langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1-2 hari. Nah, untuk kasus berat karena butuh data, butuh fakta yang lengkap dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, maka saya punya target waktu 3-5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Namun saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten, seperti yang tadi juga guru, bimbingan konseling, wali kelas, staf, dan lain sebagainya. Jadi tetap ya harus kita melihat sifat kasusnya seperti apa, baru bisa kita tindakan selanjutnya itu seperti apa juga. Baik, ketika di sekolah Ibu, apakah Ibu mempunyai seseorang yang bisa membantu atau mempermudah, atau adakah faktor-faktor yang lain juga yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja Ibu tidak berjalan sendiri, tapi ada dukungan, ada bantuan, ada dorongan dari rekan kerja atau teman sejawat. Tentu orang-orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, ada wali kelas, ya, staf, orang tua, dan tentunya juga saya selalu berkoordinasi dengan atasan saya langsung, seperti ke pengawas atau pihak-pihak yang terkait. Jadi kita harus bersinergi ya secara secara terus menerus
dengan semua pihak, baik itu warga sekolah maupun tokoh-tokoh pendidikan juga yang dilibatkan, dan masyarakat juga pada intinya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dalam masalah-masalah dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil sangat banyak. Saya dalam mengambil suatu keputusan harus bisa menempatkan diri pada berbagai posisi. Harus memiliki empati tinggi. Selalu berpikir yang jernih, sabar, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Karena hal ini menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan dapat memuaskan banyak pihak, mengedepankan musyawarah, lebih banyak mendengar dan mengambil kesimpulan dengan analisa yang objektif. Yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut. Itulah kira-kiranya. Ya Ibu, terima kasih. Memang benar ya, banyak sekali pembelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita sudah bisa, bahkan sudah mahir ketika dalam menentukan pengambilan keputusan, apalagi dalam kasus-kasus dilema etika ya Bu ya, yang setiap hari di sekolah kita pasti melakukan masalah tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu. Semoga Ibu tetap sehat. Amin, dan amin. Selalu sabar ketika memimpin rekan-rekannya di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Mohon izin sebelumnya Pak, saya meminta waktu kira-kira sebentar lah. Maksud saya kesini, saya akan melakukan sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan. Saya kira Bapak punya waktu untuk melakukan wawancara ini Pak? Insyaallah. Oke. Langsung saja ya Pak, supaya tidak menghabiskan waktu yang banyak. Di sini saya punya beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Nah, ini adalah wawancara ini dimaksudkan supaya saya bisa mengetahui tahap selanjutnya dari proses pengambilan keputusan tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan tidak begitu menyulitkan bagi Bapak, dan jawabannya di kedepannya nanti bisa menjadi tambahan ilmu buat saya khususnya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertanyaannya cukup menyulitkan. Ya, pertama kali mungkin saya akan mengidentifikasi kasus
yang terjadi di sekolah saya, kalau memang ada di sekolah saya. Selain itu mengenali permasalahan yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menganalisis permasalahan tersebut. Kondisi apa dan mengapa terjadi seperti itu. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah mungkin tidak akan menyenangkan bagi khususnya saya seorang pemimpin, tapi hal tersebut harus diambil keputusan oleh saya sebagai pemimpin sekolah tersebut. Mungkin itu jawabannya. Kalaulah kurang bisa ditambahin lagi. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan berikutnya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama misalnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Pak? Ya, saya seobjektif mungkin ya dalam mengambil keputusan, karena apa yang kita putuskan belum tentu baik untuk semua orang dan menyenangkan untuk semua orang. Maka mengumpulkan terlebih dahulu siapa yang terlibat, berkomunikasi dengan bijak dan berkoordinasi dengan orang tua atau guru yang lainnya, dan mengharapkan permasalahan-permasalahan itu bisa kami terima dengan seobjektif mungkin. Seperti itu kira-kira apa ya? Iya. Nah, selanjutnya setelah tadi menjalankan proses pengambilan keputusan, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah banyak. Mungkin yang pertama bisa melihat kasusnya seperti apa. Yang kedua bisa siapa yang bermasalahnya. Selanjutnya latar belakang masalah itu harus kita ketahui terlebih dahulu dan menganalisis. Selanjutnya mengkondisikan dan mungkin langkah terakhir mengumpulkan dari data-data yang tadi di atas. Kalau tadi langkah-langkah dan prosedur ya Pak ya. Selanjutnya itu selama ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Berkomunikasi ya. Iya. Ya, kita harus berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin itu langkah terbaik. Itu. Kemudian kalau tadi hal-hal yang dianggap efektif, kalau sekarang hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu seperti apa Pak? Apa ya? Yang merupakan tantangan. Tantangan. Ya. Ya, tantangan, setiap permasalahan tantangan itu pasti ada. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tantangan pasti ada. Dengan adanya tantangan maka kita bisa terus belajar bagaimana menghadapi kasus tersebut sehingga lebih baik dan selesai. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Masih ada ya? Oh masih ada 3 pertanyaan lagi Pak yang akan saya tanyakan. Saya harap masih ada waktu ya Pak ya. Selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Bapak menyelesaikannya sesuai dengan jadwal yang telah disusun gitu ya? Kemudian bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Biasanya saya melihat dulu kasusnya. Iya.
Kalau kasusnya ada 2 urgen dan bisa ditunda. Kalau urgen mungkin kami selesaikan dengan sebaik mungkin pada saat itu juga terjadi permasalahan. Walaupun kalau permasalahannya nggak begitu urgen, ya bisa di lain kali atau dalam rapat atau dalam apa saja boleh. Berarti ada jadwal khusus ya Pak? Ya. Baik. Nah, selain oleh Bapak sendiri nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan tidak bisa oleh saya sendiri. Iya. Mungkin bisa saya perbantukan bagaimana guru-guru memberi arah, memberi masukan, orang tua memberi masukan. Itu semua saya setiap itu dimanfaatkan dengan baik. Iya. Terus sekali Pak. Jadi tidak hanya Bapak yang memutuskan sendiri ya Pak. Jadi memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di sekolah seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, mungkin bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan rekan kerja, guru-guru di sekolah dan anak didik dan juga orang tua, dan juga bisa menjadi orang tua sebagai partner dalam pendidikan di sekolah kami, sekolah saya khususnya, sehingga bisa bekerja sama dengan baik juga. Yang terakhir mungkin menjadi kepala sekolah itu dalam menghadapi kasus-kasus itu bisa menjadikan kita kecil-kecilnya jadi seorang penyakar dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah rangkaian pertanyaan yang telah saya ajukan sudah terjawab semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya pribadi, khususnya bagi Bapak sendiri, supaya semakin matang dalam pengambilan keputusan selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa kembali di